Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Suryadi dengan NRP 2230100005. Nah, di sini saya dan rekan kelompok akan menjelaskan dan mempresentasikan sedikit tentang tugas besar kami dengan judul pengembangan model sistematis distribusi produk untuk meminimalkan biaya logistik. Nah, masuk ke materi yang pertama. Di sini kita ada latar belakang, di mana latar belakang ini berisikan tentang distribusi produk ini berperan penting gitu ya dalam si logistik dan rantai pasok, karena berkaitan secara langsung dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Nah, sistem distribusi yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan tingginya biaya logistik gitu, terus keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian jumlah produk. Nah, oleh karena itu diperlukanlah pendekatan sistematis berupa model matematis gitu untuk membantu perusahaan menentukan pola distribusi yang efisien dan objektif seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada identifikasi masalah, di mana permasalahan dalam distribusi ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya logistik, terus cara pemodelan sistem distribusi secara matematis, terus serta kebutuhan akan model sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Selain itu juga diperlukan gitu analisis untuk menentukan pola distribusi yang optimal dan mengetahui potensi efisiensi biaya yang dapat dicapai melalui penerapan model matematis ini. Nah, selanjutnya di sini kita ada tujuan, di mana tujuan pengembangan model matematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor biaya logistik seperti itu. Lalu ada menyusun model distribusi, terus produk yang sistematis, serta menentukan solusi distribusi yang optimal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat penggunaan model matematis dalam mendukung pengambilan keputusan distribusi produk. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yang lain. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Langsung saja. Di sini ada manfaatnya, yaitu ada akademik dan praktis. Akademik yaitu penelitian ini memberikan kontribusi dalam penerapan riset operasi dan model matematika pada bidang distribusi dan logistik. Nah, sedangkan untuk praktis itu dapat digunakan sebagai alat bantu perencanaan distribusi untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Untuk selanjutnya ada deskripsi sistem aktual. Sistem distribusi aktual terdiri dari sumber produk, saran transportasi, dan tujuan distribusi. Pada kondisi existing, penentuan jumlah pengiriman dan rute distribusi umumnya masih berdasarkan pengalaman sehingga berpotensi menimbulkan biaya yang tidak optimal. Sistem ini direpresentasikan secara konseptual sebagai aliran produk dari sumber menuju tujuan melalui proses transportasi. Untuk selanjutnya ada identifikasi variabel. Model distribusi produk melibatkan variabel jumlah produk yang dikirim, biaya distribusi per unit, kapasitas sumber, dan permintaan tujuan. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk membentuk fungsi tujuan dan kendala dalam model matematis sehingga sistem distribusi dapat dianalisis secara terstruktur. Nah, untuk selanjutnya itu ada deskripsi model dasar. Model dasar yang digunakan adalah model transportasi dalam riset operasi yang bertujuan meminimalkan total biaya distribusi. Model ini memperhitungkan keterbatasan kapasitas sumber dan kewajiban pemenuhan permintaan tujuan. Model transportasi menjadi fondasi utama dalam pengembangan model distribusi yang realistis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Agil Habibi dengan NRP 2230100010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar akhir dari pemodelan sistem. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya selanjutnya, yaitu asumsi model. Asumsi model ini merupakan model matematis yang disusun dengan beberapa asumsi. Antaranya yaitu jumlah sumber dan tujuan bersifat tetap, kapasitas dan permintaan diketahui, serta biaya distribusi konstan
serta produk bersifat homogen. Selanjutnya, asumsi ini itu digunakan untuk menyederhanakan sistem tanpa menghilangkan karakteristik utama distribusi produk. Selanjutnya, pengembangan dan hasil pengujian model. Dari pemodelan tugas kami ini, pengembangan modelnya dilakukan dengan menyusun hubungan antara sumber, tujuan, daya, dan jumlah pengiriman. Selanjutnya, model ini dirumuskan dalam fungsi tujuan untuk meminimalkan total biaya distribusi dengan kendala kapasitas sumber. Nah, permintaan tujuan dan non-negativitas variabel keputusan. Pengujian model ini menggunakan data simulasi dengan dua sumber dan juga dua tujuan menunjukkan bahwa seluruh permintaan dapat dipenuhi tanpa melampaui kapasitas. Hasil perhitungan tersebut menghasilkan total biaya distribusi minimum yang lebih rendah dibandingkan kondisi existing, sehingga hasilnya ini menunjukkan efektivitas model matematis. Selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil model matematis dengan metode least cost dan Vogel approximation. Kedua metode tersebut menghasilkan pola distribusi yang sama dengan solusi optimal model. Hal ini menunjukkan bahwa model bekerja secara sistematis dengan mempertimbangkan biaya terendah dan seluruh kendala distribusi. Model matematis ini, distribusi produknya dikembangkan mampu mempresentasikan sistem distribusi secara terstruktur dan menghasilkan pola distribusi yang optimal. Kemudian model ini efektif untuk meminimalkan biaya logistik dan juga dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan distribusi produk di perusahaan. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi dari kami dalam tugas besar pemodelan sistem. Perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.